Oke, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di TTV bersama saya Tony. Kali ini kita akan meluncurkan podcast sederhana secara virtual yang akan membahas secara serial segala sesuatu tentang arsitek. Materi kali ini teman lama saya, Mukhlasin Riswanto, dulu teman saya kuliah. Beliau adalah arsitek muda berbakat ya. Saking berbakatnya umur ya belum kepala 3 aja sudah memiliki agensi arsitek sendiri. Gitu. Ini luar biasa sekali pencapaian yang bisa dibilang di atas rata-rata pada usianya. Itu adalah profil singkat pemateri kita kali ini. Dan topik yang akan kita bahas adalah kenapa harus dirancang oleh seorang arsitek. Gitu ya, Sin? Ya, Oke, Sin. Sekarang kamu boleh ngomong lah gimana sih apa bedanya atau arsitek itu gini-gini. Ya, gimana sih? Apa nih? Maksudnya langsung ke topiknya, kenapa harus dirancang oleh arsitek atau cerita dari awal dulu arsitek itu sebenarnya apa, fungsinya apa, Boleh enaknya gimana kamu ya? introduksi dulu lah arsitek dulu aja, biar jawabannya nyambung. Ah, ah, ah. Ya, sebenarnya gini, kita teman-teman yang belajar di arsitektur ya, kuliah arsitektur itu sebenarnya dibekali ilmu nggak cuma merancang sebuah rumah. Mhm. Cuma kebanyakan masyarakat umum itu kan membutuhkannya rumah. Padahal kan ya kita di kampus diajarin merancang landscape, walaupun mikro ya kalau landscape. Mhm. Ada juga jurusan arsitektur landscape soalnya. Terus ada sedikit interior, terus gedung, bahkan tempat-tempat umum seperti bandara, Mhm. mall dan lain-lain. Sebenarnya itu uh, apa ya, peran-peran arsitek ada di situ. Jadi di dalam materi kuliah ada model-model studi atau perancangan yang kita belajar ke arah situ. Cuma yang jelas kalau bangunan-bangunan seperti itu bisa dibilang udah pastilah pakai arsitek, nggak mungkin lah kayaknya nggak Oh pakai iya, arsitek. benar Ya benar benar kan, benar benar. bandara, mall kayaknya ya nggak yang langsung dikerjain tukang gitu kan. Cuma yang Iya iya jadi iya. pertanyaan itu kan rumah ya, atau hunian atau yang erat kaitannya dengan masyarakat gitu kan. Karena kita lihat fenomena di lapangan, banyak bangunan-bangunan yang sebenarnya dikerjakan bukan dirancang oleh arsitek, tapi bisa jadi dirancang oleh tukang, mandor, kontraktor, atau oleh pemilik sendiri. Dia pengennya gini-gini, diterjemahkan tukang, lalu dikerjakan, kan gitu fenomena di Mhm. lapangan. Iya, benar ya, kurang lebih Betul. gitu. Tapi prinsipnya sebenarnya kita dibekali nggak cuma merancang sebuah rumah, sebuah hunian, tapi banyak hal, kantor, fasilitas umum, taman bermain, Mhm. fasilitas olahraga, sport center ya, kuliner, resto, semuanya kita pelajari. Hmm. Kurang lebih gitu sih gambaran sedikit tentang arsitek ya, bagaimana Mhm. lingkup kerjanya gitu. Tapi Itu Mas Tony. untuk kebutuhan seringnya kan rumah ya? Sebenarnya enggak juga, mungkin karena kita ini lebih sekarang ini kan gini, dunia media sosial itu kan membuat informasi makin terbuka. Jadi, yang fenomena di masyarakat sering jadi perbincangan rumah. Sebenarnya justru banyak arsitek berkarir bukan mendesain rumah, tapi mendesain yang lain gitu. Cuma Oh karena gitu. rumah itu hampir kebutuhan semua orang, makanya Betul betul. identik dengan mendesain rumah gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya enggak, justru banyak arsitek kalau yang udah benar-benar besar dia merancang gedung tinggi kayak Burj Khalifa gitu-gitulah yang Mhm. ikonik-ikonik gitu-gitu. Itu Mhm. lebih banyak peran arsiteknya. Cuma rumah ini kan kebutuhan setiap orang pasti butuh rumah. Nah, apakah perlu arsitek atau enggak kan gitu menjadi Betul betul. pertanyaan. Orang sama-sama jadi rumah, kenapa harus pakai arsitek dan kenapa enggak? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Sebenarnya kurang Mhm. lebih sudut pandangnya gitu, tapi prinsipnya sebenarnya lingkup kerja arsitek enggak merancang rumah. Rumah Hmm. itu bagian kecil ya, maksudnya project, kalau bisa dibilang project mini ya. Walaupun ada rumah yang gedung gede-gede juga, istana gitu-gitu, ada juga rumah-rumah sultan. Tapi ya mungkin ini menjawab untuk beberapa hal kenapa rumah perlu dirancang oleh arsitek kan kira-kira gitu. Ya. Gitu Mas Tony gambarannya. Oke, jadi
banyak hal yang udah kamu pelajari ya, baik itu secara Ya, duduk di bangku perkuliahan maupun di dunia lapangan gitu. ya kebetulan sekarang banyak proyek kita memang rumah karena kita kan Mm-mm. biasanya studio-studio yang masih awal-awal memang apa ya, proyek-proyek kecil yang banyak masuk. Jadi Hmm. rumah itu yang paling banyak gitu kan, nggak, karena rumah kebutuhan semua orang. Kalau mall kan nggak semua orang, tapi skup tertentu pengusaha gitu kan. Bandara juga skup tertentu, makanya apa ya, marketnya banyak lah kalau rumah gitu. Makanya buat arsitek-arsitek yang awal biasanya proyek-proyeknya kalau dia benar-benar mandiri, biasanya startnya kurang lebih dari rumah sih, mendesain rumah. Karena rumah itu kan pertama kebutuhan orang, semua orang pasti butuh Ya, rumah. Dan saya yang setuju. kedua, itu adalah jangka panjang dan sangat Ya, jangka panjang dan pasti dia lihat setiap hari gitu loh. Kalau dia tinggal di heeh, situ 5 tahun ya berarti selama 5 tahun tinggal di situ. Jadi hal yang sangat dia mhm, rasakan sekali setiap saat. Jadi harus, wah kalau nggak enak kan akan nggak enak terus. Kalau enak ya terus, mhm, kalau bangga bangga ya, terus. Tuh. heeh, bener. Nah, ini kan pertanyaannya kenapa harus seorang arsitek? Ada nggak sih perbedaan antara, let's say rumah saja lah Mhm, ya, yang mhm, mhm, kita sering lihat. Mungkin kalau mhm, untuk perkantoran, mall, mhm, atau bandara, kan ada beberapa faktor yang mhm, teori dan hukum-hukumnya tidak semua orang paham gitu kan. mhm, Yang mhm, aku pelajari sih kayak misalkan contohnya kamar mandi aja ya. mhm, Kamar mandi kenapa pintunya harus masuk ke dalam bukan keluar? mhm, Ternyata alasannya adalah kalau orangnya kekunci itu bisa didobrak dari luar. mhm, Gitu. Meskipun sekarang pintu sekarang bisa dua sisi ya, bisa masuk ke dalam atau keluar gitu. Cuma itu salah iya, satu teorinya. Itu yang sederhana. heeh, Nah, untuk mhm, bandara kan complicated banget, nggak semua orang paham. Nah, untuk iya. kasus rumah nih, pernah nggak sih kamu merasakan perbedaan atau agak gatel gitu? Aduh, harusnya nih rumah begini nih ya, itu. Gimana sih? Eee, iya, sebenarnya gini, memang menurut menurut Tony sendiri nih, justru aku tanya balik nih, menurut Tony ini, eee, rumah yang dirancang tidak oleh arsitek emang udah bener gitu? Kalau dari bener sih enggak, tapi yang jelas si arsitek ini akan memuaskan keinginan customer gitu dengan Heeh, pengetahuan-pengetahuannya. heeh, sebenarnya yang bisa bilang benar apa enggak itu kan orang yang berkompeten. Contoh gini ya, sekarang nih lagi rame soal vaksin gitu kan, semua Oke, ya. komen vaksin gitu ya, banjir, semua komen banjir, padahal kan sebenarnya yang berhak komen benar apa salah, baiknya gimana kan orang yang ahli gitu ya. Ya. Eee, nangkep nggak ya? Eee, apa ya, kerangka berpikirnya ya. Jadi, Hmm. bisa jadi ya dugaan ya, yang selama ini dilakukan kebanyakan masyarakat dalam mewujudkan huniannya, bisa jadi sebenarnya salah. Kenapa salah? Mungkin ada kaidah-kaidah tertentu yang bisa jadi itu nggak sesuai ya sebenarnya kalau kita kita telisik lebih jauh secara ilmu bangunan, Hmm. agak-agak nggak benar gitu. Hmm. Cuma karena udah jadi kebiasaan ya bodo amat, maksudnya benar-benar aja gitu. Nah, itulah yang sebenarnya membedakan, maksudnya, eee, kita meyakini bahwa ilmu arsitek itu penting bagi masyarakat, apalagi untuk hunian. Dia seperti yang Tony bilang itu tadi, dia akan menghuni itu dari awal sampai akhir, bukan hanya Betul. memuaskan, tapi dia itu hidup di situ gitu. Kalau Hmm. bangunan yang tercipta itu buruk, otomatis akan berdampak buruk dong pada orang yang ditinggal di Oke, situ. oke, Nah, oke. kira-kira mau nggak, tentu paling sederhana gini ya, sebenarnya arsitek nggak cuma soal tampilan gitu ya, tentu semua yang didesain arsitek pasti lebih bagus lah daripada yang nggak didesain kan gitu. Tapi sebenarnya nggak lebih, orang tahu lah bangunan yang didesain oleh arsitek apa sama tidak tuh orang akan secara Orang kasat awam mata pun kan bisa tahu. menyadari gitu kan tanpa harus Iya, dibilang, wah akan ini pakai akan arsitek nih gitu. ya akan menyadari sebenarnya. Menurut kita sih sebenarnya problemnya sih sebenarnya itu masalah kesadaran dan ekonomi, karena kadang-kadang, kenapa nggak pakai arsitek karena satu identik dengan mahal. Ya, Kenapa itu mahal? masih persepsi saya juga sebenarnya. Ya kan, jadi kenapa mahal? Karena
belum tahu manfaatnya, bisa jadi apa sebenarnya fungsi arsitek yang sebenar-benarnya, bisa dieksplor sejauh mana. Nah, itu yang mungkin kebanyakan orang belum paham sampai titik itu Hmm. gitu. Kan dia kalau pakai arsitek bisa dapat jasa sejauh apa gitu. Orang kan taunya gambar, tampilannya bagus kayak gitu udah selesai gitu kan. Padahal sebenarnya peran arsitek tuh lebih jauh dari itu. Itu hanya baru kulit luarnya aja dan belum masuk ke zona yang paling penting sebenarnya. Betul. Zona yang paling penting itu bukan di situ sebenarnya. Arsitek tuh gini, dia itu arsitek itu erat kaitannya dengan space. Space itu ruang ya, eh, ruang untuk memfasilitasi kegiatan. Nah, sebenarnya adanya arsitek itu biar kita berkegiatan tuh nyaman. Kenapa meja dapur tingginya sekian? Biar kita kalau masak tuh enak gitu-gitu. Kenapa kamar lebarnya sekian? Karena udah kita perhitungin kalau ada bed sekian, ada. Begitu juga soal energi kan, efisiensi kan. Oh, Iya, kalau itu lain lain hal lagi. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa faktor-faktor yang dilakukan oleh dipertimbangkan ya. arsitek. Hmm. Iya, oleh seorang arsitek untuk bangunan yang teman-teman impikan gitu, dan bisa jadi yang teman-teman impikan tuh arsitek udah apa ya? Udah Mempelajarinya ada. dan mempersiapkannya ya. Iya, udah ada mempersiapkannya yang terbaik gitu. Bagaimana dia bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, bagaimana biar konsumsi energinya tidak terlalu tinggi. Mungkin konsumsi energi tetap ada, tapi bagaimana biar tidak terlalu tinggi, bagaimana biar bulanannya, contoh gini sebenarnya, kalau bilang mahal murah tentu akan relatif ya, tapi kalau dia tahu nilainya, arti sebuah desain, tentu kebanyakan orang yang setelah memakai jasa kita ketagihan sih, dia pasti merekomendasikan ke temannya, ke saudaranya, karena dia dia merasa setelah didesain oleh arsitek, dia merasa banget manfaatnya, rumahnya beda dari yang lain, nggak perlu AC, bisa tetap dingin, secara tampilan otomatis sudah pasti bagus gitu. Nah, itu yang mungkin perlu ditularkan gitu ya Ya. ke banyak orang, dan mungkin acara ini bagus juga buat apa ya, buat meng-share sejauh mana sebenarnya peran arsitek dalam bekerja gitu. Kurang lebih gitu sih. Emang kalau orang melihat nominal pasti akan kaget. Kalau sebatas nominal saja, wah ternyata Ya. masa gambar doang 10 juta cuma gambar doang gitu. Tapi dia tidak melihat nilai di balik 10 juta itu gitu kan. Bayangkan kalau dia ngegambar sendiri, berarti kan secara kasat mata dia akan hemat 10 juta. Tapi kan tidak tahu safety dalam rumah itu seperti apa. Ya kan? Iya. Terus nih kaidah-kaidah merancang bangunan itu seperti apa, kekuatannya bagaimana membuat timeline forecast. Jadi ketika membangun tidak ada kendala hambatan dalam pengiriman barang, terus salah beli kebanyakan, jadi mubazir, terus pas udah jadi, kok jadinya jelek, nyesel. Nah, kalau orang jadi bayar 10 juta misalkan saja jasa arsitek itu 10 juta, itu kan akan diminimalisir, bahkan tidak ada gitu. Dan kedepannya akan terhindar kecelakaan-kecelakaan. Coba misalkan ngerancang sendiri, terus kepleset, masuk rumah sakit, 10 juta, 5 juta, kan sama aja gitu ya. Karena orang melihatnya sebatas kasat mata saja gitu. Ya. Gitu sih. Nilai memang nilai. Apalagi kepuasan yang kamu bilang. Repeat order. Padahal kepuasan customer itu melebihi uang. Berapapun akan dibayar. Orang puas kok, selera kan nggak ada harganya. Gitu. Nah, itulah sebenarnya yang tidak disadari kebanyakan masyarakat. Ya, kalau kita bilang ilmu arsitektur hanya untuk orang kaya, sebenarnya salah besar. Justru ini harus ilmu yang digunakan untuk semua kalangan gitu. Nggak orang kaya, nggak orang yang nggak berpunya, justru kalau dalam membangun tentu akan lebih hemat dengan memakai arsitek, karena dia bisa ada ilmu budgeting. Kamu ada anggaran berapa, dengan kebutuhan seperti apa kan kita anggarkan, maksudnya kita desain yang sesuai dengan anggaran itu ya. Jadi sebenarnya kayak gitu, bandingin coba kalau membangun tanpa perencanaan, tentu banyak hal yang bisa jadi membeli tidak terpakai atau bongkar pasang, itu biayanya membengkak dan hasilnya tentu tidak lebih maksimal. Banyak klien-klien kita sebenarnya datang ke kita
karena keterbatasan dana justru. Kita pengennya kayak gini, tapi dananya terbatas gimana gitu. Tolong Terus kebawa pikirkan angin. gitu. Nah, kira-kira gitu kan. Ya gitu sih. Jadi dalam salah satu artikel aku pernah baca gini, rumah itu investasi sebenarnya. Rumah itu investasi dan mahal gitu. Bisa jadi seumur hidup kamu bangun rumah cuma sekali. Ya, Betul, 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 betul. itu akan investasi itu akan gagal ketika diserahkan ke pihak yang tidak memahaminya, Bukan ahlinya, bukan bukan bidangnya. ahlinya, bukan bidangnya. Contoh, Nah, kamu punya mobil mewah, dibengkelin di tepi jalan. Nah, kira-kira kamu yakin nggak gitu? ya enggak lah. Nah, Mobilnya Mercy sama S-Class sebenarnya. gitu. Aduh, kemasan. Ya, nah, kan gitu. Sama, bangunan juga kan nilainya semurah-murahnya bangunan berapa coba? Pasti ratusan juta kan kalau untuk sekarang. Eh, itu diserahkan ke, maaf, maksudnya mungkin berkecimpung dalam dunia bangunan, tapi sebenarnya dalam perancangan dia bukan ahlinya gitu. Tentu hasilnya akan beda ketika direncanakan oleh ahlinya. Nah, itulah yang nanti berbanding lurus dengan jasa yang dia bayarkan, karena bisa jadi sama-sama membangun sekian ratus juta, setelah dijual ternyata hasilnya beda. Kenapa? Satu dirancang oleh arsitek, tampilannya bagus, pembeli suka. Satunya dikerjain begitu aja, luasnya sama, habisnya sama. Tapi ketika dirancang arsitek, dia akan memiliki value lebih gitu ya. Ketika masuk kita nggak panas, sirkulasinya jalan, nyaman, tangganya, anak tangganya kita naik ke lantai 2 nggak terlalu capek. Nah, hal-hal gitu yang sebenarnya udah form di kita dalam Ada merancang. satu lagi Sin sebenarnya Sin. Ya Iya, sebenarnya ada penting nggak penting. apa tuh? Instagramable. Oh iya, iya juga sih kalau sekarang ya. Tapi sebenarnya prinsipnya sejauh ini bahkan bangunan-bangunan yang dirancang oleh arsitek-arsitek terdahulu kebanyakan Instagramable. Jadi sebenarnya spot-spot kayak gitu kayaknya kalau udah masuk arsitek kebanyakan pasti secara view oke sih gitu. Kayak di jembatan penyeberangan jalan di Jakarta. Itu secara struktur tuh nggak ada apa-apain. Cuma dikasih lampu yang kotak miring aja. Ya, Langsung udah foto-foto di situ. Cuma dikasih lampu gitu. Itu kan jadi sentuhan sederhana, tapi orang animo orang jadi pengen foto ngupdate ke sana gitu. iya. Nah, itu benar banget tuh. Makanya itu desain itu memiliki nilai. Karena memiliki nilai, makanya jasa desain itu juga memiliki nilai gitu. Karena dia menambah nilai sesuatu yang dia desain. Logikanya sih kayak gitu sih. Saya pernah beberapa kali akhir-akhir ini ketemu klien, saya juga penasaran kenapa klien ini rumahnya sederhana gitu, kok datang ke kita pengen dirancang oleh arsitek, kenapa bukan kadang-kadang kita nyentil juga, kan dibeliin semen lumayan Bu, bisa dapat banyak. Oh enggak, justru kita datang ke Mas Lasin, biar kita memakai semennya tepat gitu, nggak berlebihan, nggak kekurangan gitu pada ahlinya. Terus hasilnya sesuatu yang diserahkan ke ahlinya, mereka percaya akan hasilnya lebih bagus daripada diserahkan bukan pada ahlinya. Jadi mereka dari awal sadar bahwa dalam merancang rumah dengan budget mereka yang terbatas justru akan lebih efektif dan efisien ketika dirancang oleh seorang arsitek atau tim arsitek. Nah, Kira-kira sekarang itu. contoh lapangan Sin. Ya. Kamu masuk di sebuah bangunan, mungkin kalau lebih enak rumah contohnya ya, Ya. yang itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang kamu pelajari. Contoh lapangannya bagaimana? Yang kamu Uh, temuin. Tentu paling banyak rumah-rumah di kita tuh kalau berapa kali kita menangani proyek renovasi, yang kita tahu rumah existingnya, rumahnya itu sirkulasinya mati ya. Jadi dulu mungkin Sirkulasi mati itu perumahan gimana luas. maksudnya? Yang dimaksud sirkulasi Uh, mati itu gimana? jadi gini, dulu perumahan belakang biasanya ada taman gitu. Cuma Ini karena rumahnya rumah bawaan kan, masih dari developer kan? ya dulunya kan ada Oke. taman. Cuma seiring berjalannya waktu kan kebutuhan ruang biasanya nambah. Biasanya taman di belakang tuh ditutup dengan atap, terus nggak ada bukaan, benar-benar tutup. Akhirnya ruangan yang dulu terbuka ke belakang
akhirnya nggak dapat cahaya kan karena belakangnya ditutup sekaligus Iya, nggak dapat udara. Praktis udara masuk dari depan aja. Jadi betul, udara betul, masuk di betul. depan, kalau di dalam udah penuh, udara nggak akan pernah bisa masuk karena bisa masuk tapi nggak bisa keluarnya. Nah, itu kalau di teori arsitektur ada namanya cross ventilation. Jadi ketika ada Apa masuk cross ventilation? cross ventilation. Jadi Hmm. misalkan jendela ada di apa namanya di ruangan paling kiri depan, sebaiknya naruh Paling kiri jendelanya depan. Hmm. ini ruangan kotak gitu ya. Jendela Ya. satu di kiri depan, jendela duanya sebenarnya di kanan belakang. Jadi dia masuknya Oh, nyilang gitu. nyilang, nyilang ya. Nah, kalau Ah, sama-sama depan nanti lurus di bagian belakang dia kan nggak kealirin udara. Nah itu hmm. teori-teori gitu yang sebenarnya mungkin sering kita terapin ya. Nah itu pentingnya banget itu baru sirkulasi. Jadi ketika kita masuk satu panas, ketika panas dia butuh kipas angin, ketika kipas angin tagihan listriknya dia naik karena sering Betul. nyalain kipas angin, baru kipas angin belum nanti AC gitu. Selain itu juga lampu belakang harus nyala terus. Kenapa nyala terus? Karena karena di situ nggak ada cahaya masuk, Pecah, betul. otomatis siang-siang pun harus nyala. Sebenarnya bisa diantisipasi tanpa lampu, tapi karena proses pembangunan yang tidak dirancang, akhirnya mau nggak mau konsumsi energi tinggi, efeknya apa? Bayar listriknya naik. Nah, hal-hal itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan berkonsultasi pada arsitek. Mungkin ada faktor pengaruh lain nih, Sin. Ketika rumahnya Apa? itu kayak tadi kamu bilang cross eh, apa stop ventilation, zero ventilation apa Ya, istilahnya tadi? Yang cross cuman ventilasi ventilation. dari depan-depan. Ya, Nah, jadi mati gitu kan, mati kan, ventilator mati apa? ventilasi Uh, mati. Ya kalau energi itu masih bisa dibayar lah, gelap dikasih mm-mm. lampu. Tapi ada yang menjadi sebuah karakter. Ketika Ya sebuah apa? rumah itu panas kan orang jadi temperamen, cenderung untuk Oh marah. iya, oh Iya kan? iya, Iya dong. Jadi uh, satu efeknya ya, adalah membentuk karakter seseorang. Apalagi ntar kasihan kan pasangan muda pusing, suaminya pulang mm-mm. lemburan, pengen Uh, adem-adem, ternyata mm, panas, kemarin istri, anaknya baru kecil gitu. Jadi ya, terbentuk karakter sampai sudah besar, akhirnya si karakter anak itu pemarah. mm-mm. Mungkin kayak gitu bisa, Sin. Atau sudah ada yang meneliti Uh, mungkin, Sin. kayaknya itu perlu riset lebih dalam ya. Tapi yang jelas pasti komplain sih semua klien kita yang kita alami, maksudnya kita yang datang ke kita, dia pasti, Mas kalau bisa rumahnya jangan panas. Tapi dan setelah kita teliti kayak gitu dia ventilasinya buruk ya, nggak sirkulasinya nggak jalan, terus apa namanya gelap gitu, hal-hal kayak gitu yang umum kita temui dan itu wajar bagi masyarakat. Kenapa wajar? Karena hampir semua orang melakukannya. Jadi makanya Ya. wajar-wajar aja. Jadi contoh gini, kita tinggal di beberapa tempat, kita tinggal tempat banjir, tempat kumuh itu kan kalau orang yang ber, menyun sewu, orang yang maksudnya tahu mungkin itu bukan tempat yang layak untuk dihuni, ya dia akan pindah gitu. Tapi Hmm. karena udah terjadi bertahun-tahun dan hampir semua orang melakukannya, ya fan-fan aja, nyaman-nyaman aja, santai-santai aja kan. Karena Iya, itu sudah bukan jadi masalah gitu. Nah, kurang sudah lebih jadi bagian uh, hidup ya. iya sudah menjadi bagian hidup. Jadi ya oh, it's okay lah, tapi sebenarnya itu kalau ditelisik dari ilmu yang ini ya itu kurang tepat. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya dan di situ sebenarnya peran arsitek ya. Bagaimana eh, terutama kita di Indonesia ya, bagaimana orang-orang Indonesia bisa mendapatkan rumah hidup yang layak dan apa namanya rumah hidup yang layak dan sehat gitu ya. Cuma gini, maksudnya kan arsitek juga profesi. Ya kita bisa bantu-bantu aja semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Terus kita kan profesi ya, nggak mungkin kan kita bantu seluruh rakyat Indonesia tanpa jasa gitu ya. Karena kita mengeluarkan waktu, mengeluarkan pikiran, Iya. kita ada kantor, ada printing, dan lain-lain. Tentu di situ ada faktor ekonomi yang kita keluarkan juga. Jadi nggak mungkin juga gratis juga gitu. Makanya eh, kenapa ada Hargailah nilainya ya arsitek. karena itu ya karena kita juga modal juga jadi ya walaupun rumah sebenarnya kita juga mengeluarkan banyak hal gitu setiap proyek yang kita tangani rata-rata selesai dalam waktu paling cepat 3 bulan bayangin 3 bulan Itu dalam satu bikin baru proyek apa reno biasanya itu, Sin, 3 bulan, Sin?
Entah renov, entah baru, rata-rata 3 bulan. Dari pertama survei sampai selesai produk, rata-rata 3 bulan. Bayangin setiap project kita memakai tim sekitar minimal tuh 3 orang ya, minimal 3 orang selama 3 bulan. Bayangin kalau jasa arsitek nggak ada nilainya 3 orang itu selama 3 bulan makan apa kan gitu. Nah, hitung-hitungan ekonominya gitu sebenarnya. Ya. Jadi kenapa harus pakai arsitek menjawab ya, ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa didapatkan ketika nggak pakai arsitek. Nah, kenapa ada jasanya, kenapa ada nilainya, ya dia pasti menambah nilai dan si arsitek sendiri juga mengeluarkan nilai, dia ada modal gitu. Berarti eh, dari semua kaidah yang kamu sudah Mm, pelajari dan kondisi di mm. lapangan, paling sering adalah soal ventilasi. Sebenarnya itu teori sederhana sebenarnya di Hmm. arsitektur, dan hampir semua arsitek pasti sangat memperhatikan ventilasi. Jadi bagaimana bukaan, bagaimana semua ruangan dapat dingin tanpa AC misalkan gitu-gitu. Semua sudah itu sih. Tapi balik ke tadi itu sebenarnya arsitek tuh poinnya tuh ada 3. Jadi kekuatan, estetika sama fungsi. Sebenarnya Hmm. arsitek tuh di 3 itu bermainnya. Jadi Ini ada yang menarik sih. Itu kan tadi ah, soal fungsi bla bla bla. Ada yang tidak bisa ditawar, yaitu apa soal safety. Ada nggak sih sebuah faktor keselamatan yang banyak orang mengabaikan? Padahal itu harus. Gitu. Apa sih? Ini ah, ada contoh yang bisa kamu sebutkan nggak? ya itu ada di struktur sebenarnya. Safety ada 2 faktor. Jadi eh, dia masuk di struktur dan di fungsi ruang. Jadi Hmm. kalau fungsi contoh dari struktur ya, ketika bangunan berapa lantai gitu, 1-2 lantai Hmm. aja, kalau strukturnya nggak dirancang dengan baik, tentu akan membahayakan penghuni di dalamnya. Makanya beberapa kasus pernah kita lihat gedung roboh gitu-gitu kan, bisa Hmm. jadi itu karena apa namanya, bisa jadi perhitungan strukturnya kurang tepat, bahkan bangunan yang apa namanya, dan atau dibangun secara sembarangan gitu. Satu faktornya ada banyak, itu perlu diteliti sih. Kedua, secara ruang, secara fungsi ruang. Contoh gini, bayangin kamu di rumah sakit, IGD Hmm. ditaruhnya di paling belakang gitu, Oh, baru efisien sampai banget. Keburu mati baru pasiennya yang nyampe ambulan baru masuk. jauh banget gitu, udah jauh, belok-belok, naik turun. Nah itu secara fungsi kan jauh. Nah itu Hmm. membahayakan juga. Jadi banyak hal yang apa ya, kalau soal safety ada di ranahnya dua itu sih. Makanya ketika berbicara arsitektur tuh cuma 3 sebenarnya. Kalau kita rangkum ya, kita ambil sarinya tuh: 1, struktur, kekuatan; 2, Hmm. fungsi, function ya; Hmm. 3, estetika. Itu 3 itu aja. Nah nanti turunannya ada banyak gitu. Jadi ada tadi sirkulasi, pencahayaan, ada kekuatan, terus Hmm. perhitungan struktur dan estetis, itu ada turunannya lah. Tapi kalau dikelompokkan 3 itu. Ini hal yang sering aku lihat isinya di perumahan-perumahan. Di Nah, beberapa rumah yang aku tahu betul rumah itu seperti apa karena setiap hari lewat gitu kan. ya. Ada yang rumah dia masih bawaan dari developer gitu kan. Terus tiba-tiba langsung di tingkat 2 gitu. Mm, Yang aku penasaran, emang pondasinya bisa untuk tingkat 2? Apa nih orang mm. maksain udahlah tingkatin aja. Itu gimana sih dalam kaitannya dengan kaidah arsitektur atau struktur mungkin ya lebih tepatnya. Heeh. Eee, Sebenarnya gini, itu bisa jadi gini, langsung di tingkat 2 itu memang dari awal udah persiapan 2 lantai, bisa jadi dia order khusus ke developer minta perkuatan di titik-titik tertentu biar nanti bisa langsung tingkat 2. Atau Hmm. kan kita nggak tahu ya, Ya maksudnya memang memang nggak tahu bikin. sih. Hmm. Ya, karena itu struktur kalau udah kebangun tuh kita nggak kelihatan. Kedua, secara pembangunan mungkin Mas Tony kan lihatnya beberapa kali gitu ya. Tapi sebenarnya dia udah ada Ya. perkuatan-perkuatan saat proses pembangunan. Itu bisa jadi. Tapi yang menjadi salah adalah ketika bangunan dirancang untuk 1 lantai, tapi dipaksakan untuk 2 lantai. Nah itu sangat berbahaya karena perhitungan struktur untuk 1 lantai, tapi dipaksain untuk 2 lantai. Nah itu akan membahayakan sih. Dan itu sering kamu temui nggak? Enggak sih, rata-rata
Kalau yang soal itu kebanyakan masyarakat paham ketika 2 lantai dia harus pakai footplat atau cakar ayam gitu, itu masyarakat paham. Cuma Hmm. metode-metodenya yang, biasanya mungkin perlu bantuan orang bangunan ya. Atau kamu pernah mendapatkan klien yang Mhm. eh, dari satu lantai pengen dua lantai dengan Sering sih. catatan dia pondasinya itu satu lantai atau si pemilik rumahnya baru beli, duh saya nggak tahu mas ini apa settingan pondasinya buat satu lantai atau dua lantai, gimana sih dalam kondisi lapangan Eee, yang pernah kamu temui? Kalau normal dia nggak tahu Hmm? pasti bangunannya untuk 1 lantai sih, karena dia nggak request. Artinya secara sosial developer nggak mungkin dong membuat bangunan 1 lantai Iyalah, tapi strukturnya disiapin 2 lantai, nanti dia kan rugi toh. iyalah, Gitu, overcost ya lah. ya Hmm. gitu kira-kira. Nah kalau ada yang kayak gitu misalkan Mhm, dari settingan pondasi satu lantai terus mau dinaikin jadi dua lantai, heeh. apa langkahnya? Apa langsung ditingkatin atau ada teknik tertentu tanpa harus membongkar pondasinya? Atau memang jalan terbaik ya udah bongkar dari bawah? Gimana sih? Sebenarnya gini, dalam kita sebagai arsitek menanggapi hal itu ya, yang pertama pasti kita edukasi. Ini bangunan, struktur untuk 1 lantai. Hmm. Kalau mau 2 lantai harus melakukan A, B, C, D gitu. Hmm. Cuma kalau itu bisa bongkar semua bisa, cuma kalau dibongkar semua ya nggak arsitek. Arsitek kan biar efisien gitu ya. Tentu kita akan merancang biar minim bongkaran, jadi dindingnya masih orang dia baru beli masa langsung dibongkar kan kasihan. Biar sesuatu yang masih bisa dipakai kita bisa maksimalin gitu. Jadi ketika proses naik 2 lantai pun dia akan nggak keluar kos terlalu tinggi ya. Dan itu metodenya banyak sih, bisa dengan menambah kolom struktur dan footplat itu kita hanya mengambil salah satu sisi mungkin sekitar lebar 35 cm untuk Mhm. menanam menanam kolom struktur dan cakar ayamnya mungkin agak besar sih di bagian bawah. Jadi ada sekitar 80 sampai 1 meter untuk membongkar bagian pondasi, nanti kita kasih cakar ayam baru kita terusin ke atas. Jadi Teknisnya gitu. Hmm, dengan kondisi rumah yang dirancang hmm, dengan pondasi satu lantai, hmm, kemudian si pemilik rumah ingin merenovasi dinaikkan menjadi dua lantai, hmm. ada beberapa metode tanpa harus membongkar pondasinya gitu ya, Sin ya? Ya, jadi pondasi yang lama sebagian kalau masih bisa kita gunakan aja. Nah, itu sebenarnya tergantung perubahan ruang. Ruang-ruangnya banyak bergeser nggak? Kalau Oh iya. bergeser otomatis bikin pondasi baru, tapi kalau ruangnya masih bisa dipertahanin gitu-gitu, kenapa enggak? Maksudnya kenapa harus dibongkar? Orang ruangannya sama, kita bongkar ujung-ujungnya dindingnya di situ-situ juga yang buat apa gitu. Jadi Nah, ya balik lagi ke desain. Nah, itu makanya kenapa desain memiliki perannya sangat strategis dan penting, karena dia bisa menghemat uang-uang itu tadi, yang harusnya nggak perlu dibongkar, kenapa harus dibongkar, kenapa dia harus bangun lagi, itu semua duit gitu. Dan iya kan, itu semua iyalah, bangunnya pakai duit, semuanya bangun belinya pakai pakai duit. diomelin atasan. Iya, dan arsitek mempunyai ilmu untuk menghemat duit-duit tadi itu biar nggak keluar lagi gitu. Kalau kamu saranin, Sin, ibu mending jual Ah. aja rumahnya, ntar beli tanah kosong kita bangunin. Sebenarnya ya bisa juga gitu, cuma prinsipnya kan kadang-kadang intinya bisa inilah, bisa apa namanya, bisa ya renov pasti bisa karena banyak Hmm. bangunan yang renov sebenarnya. Kadang-kadang orang nggak mau pindah karena ini ya, karena lingkungannya udah cocok gitu, Hmm. tetangganya, anaknya teman mainnya enak-enak gitu kan orang juga males Hmm. pindah juga gitu, Hmm. gitu sih. Iya, jadi ya Mhm. itulah. Nah, sekarang di MR nih ada slot lowong nggak kalau ada orang masuk gitu? Mas, saya mau Saat bikin tanah. heeh. Ada lagi lowong nggak Pak? Oh, lagi full order Bu gitu. Gimana Oh sih di gitu. MR? Ya beberapa kali kita meng-close order ya, karena kita ngerasa udah overload gitu ya. Lagi banyak duit nih Untuk katanya sekarang nih. saat ini manajemen sejak saat itu kita perbaiki manajemen ya. Kenapa kita bisa sampai close order? Karena
bisa jadi kita kurang bisa mengelola dengan baik gitu. Tapi untuk hari ini kita masih open order sih. Jadi berapa kali tahun lalu ya 2 kali close order, kita evaluasi benar kenapa kita bisa sampai nggak sanggup ketika ada project gitu kan. Artinya bisa jadi manajemen kita yang kurang bagus. Nah, akhirnya kita melakukan beberapa perbaikan, efektivitas di produksi gitu-gitu, sekarang udah lebih oke sih. Jadi ya seperti yang kamu bilang, studio kami kan baru berdiri setahun lebih ya. Tentu banyak perbaikan internal sebenarnya yang menjadi PR kita, dan salah satunya itu tadi, sekarang udah nggak lot pekerjaannya mungkin lebih banyak daripada waktu itu pas close order, tapi kita sekarang udah nggak close order gitu, masih open order. Sekarang udah open ya? Oh iya, Udah open. Walaupun lotnya sebenarnya bisa dibilang lebih tinggi daripada saat dulu close order itu, karena ada perbaikan-perbaikan manajemen yang membuat kerja kita semakin efisien dan efektif gitu. Kalau pengen tahu apa itu masih rahasia perusahaan, nggak bisa disebar. Tapi ntar kalau ada orang masuk yang mengerjakan itu kan kamu sendiri kan ya? Jadi kita semua tim, makanya yang tadi aku bilang di awal, kenapa kita dalam satu proyek minimal kita 3 orang gitu. Ide awal biasanya selalu dari aku pribadi gitu, secara ruang, secara fungsi, secara style gitu biasanya dari aku. Tapi nanti kemudian diterjemahkan oleh tim di bawahnya, ada junior arsitek, ada drafter, ada struktur, ada estimator. Jadi mereka tim yang membantu aku ya. Makanya di kantor sebenarnya ada banyak orang juga. Tapi ide dasar biasanya dari prinsipalnya. Dalam hal ini kita ada 2 prinsipal sih. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada satu lagi namanya Faisal Darmawan, dia prinsipal kita juga. Jadi 2 orang itu yang megang kendali desain untuk saat ini. Home base di Semarang ya? Di Semarang. Kayaknya udah malam, gimana sih? Kita rangkum aja apa ya? Udah jam 10 menit lagi nih. Ini kan Jadi, katanya mau rutin gitu. Mau rutin oke, setiap nanti apa ini gitu. sesi pertama kita ya. Ya. Jadi untuk para apa namanya fans TV dimanapun Anda berada, kenapa harus dirancang oleh arsitek? Jadi banyak hal yang bisa dihemat, menyejukkan mata, lebih aman, dan seperti yang Lasin bilang, arsitek itu mencakup 3 kan ya, struktural, fungsi, dan estetika. Nah ini estetika nih, kalau estetika ini udah paling tinggi. Jadi kalau di belajar yang manufaktur itu safety itu nggak bisa ditawar. Tapi kalau orang udah sampai estetik, pasti itu rumahnya top. Karena kalau udah estetik itu pasti safety. Itu kerangka berpikirnya. Jadi yang berpikir arsitek itu mahal, tapi secara nominal, secara nilai lebih murah bahkan seperti itu. Dan yang mau mengandalkan arsitek handal dari MR Arsitek ini, yang tadinya sudah close order sekarang sudah bisa open order gitu. Kantor pusatnya di Semarang. Instagramnya apa sih? Instagram kita ada Instagram official MR Arsitek, MR Arsitek biasa _builds, bahasa Inggris ya, BUILDS. Nanti kita cantumin di deskripsi. Ya. Atau untuk kontak ada nggak selain Instagram? Kita ada website sih, www.mrarsitek.com. Cuma mungkin teman-teman kalau masuk websitenya agak beda dari yang lain ya. Maksudnya website umum, page awal cuma ada logo. Aja memang beda. Page awal cuma logo ya. Nah, coba nanti kalau masuk websitenya di luar, mungkin kalau website arsitek biasa sebenarnya kayak gitu, tapi website umum mungkin enggak. Kalau masuk website kita di www.mrarsitek.com, silahkan klik aja di bagian logo, nanti akan masuk ke galeri project kita, ada kontak, ada deskripsi sedikit, dan ada lowongan kerja, dan lain-lain sih di situ. Jadi yang nanti masuk ke homepage MR Arsitek itu jangan dikira kosong ya. Itu ada kontennya, ya. Tinggal diklik aja kan gitu ya. Iya, tinggal diklik logonya. Gitu ya. Iya. Oh iya, di page awal juga ada ini sih, ada Instagram, ada TikTok. Kita ada TikTok, cuma sejauh ini belum ada admin khusus media sosial. Jadi untuk TikTok dan Instagram masih belum rutin posting ya. Tapi Instagram lebih aktif sih.
Oke, terima kasih Lasin atas Siap. sharingnya. Nanti kita rancang lagi schedule untuk pertemuan berikutnya. Jadi Ya. itu aja kali ini. Stay tune terus dan sampai jumpa di serial berikutnya. Bye. Baik.